Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelita Okta, beralin 2108 10 703. Jadi saya akan mempresentasikan dampak positif bekerja dan berkarir. Pegangnya dalam kehidupan kerja. Karir merupakan suatu upaya promosi atau transfer ke jabatan-jabatan yang lebih menuntut tanggung jawab atau lokasi-lokasi yang lebih baik dalam hierarki hubungan kerja selama hubungan kerja seseorang. Menurut Mulyadi 2019. Pengertian bekerja menurut Yatiningsih 1994 mendefinisikan bekerja sebagai suatu kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi bagi orang lain dan dalam pelaksananya mereka harus berafiliasi yang formal. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi bekerja dan berkarir. Yang pertama yaitu penampilan. Penampilan merupakan aset yang ada dalam diri Anda atau suatu pendukung yang ada pada diri kita. Berpenampilan tidaklah harus berbadan tinggi, berkulit putih, dan bermuka baby face. Yang kedua yaitu sosialisasi. Sosialisasi merupakan salah satu cara bergaul seseorang dalam memperbanyak teman, bahkan keluarga baru. Baik, yang ketiga yaitu kepribadian karyawan. Kepribadian dan motivasi karyawan adalah prasyarat yang diperlukan untuk bekerja pada posisi pekerjaan tertentu. Yang keempat adalah pendidikan. Pelatihan dan kursus pendidikan yang memadai, kursus yang diselesaikan, dan program pelatihan adalah salah satu faktor dasar dengan pengaruh langsung untuk perkembangan karir dan untuk promosi dalam struktur organisasi. Yang kelima, disiplin. Disiplin waktu bisa Anda aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Anda dengan cara datang tepat waktu yang telah dijanjikan dan tidak meninggalkan pekerjaan Anda di waktu yang tidak tepat. Disiplin tempat Anda dapat menambahkan sesuatu pada tempatnya dan sesuai porsinya. Dan terakhir, disiplin bekerja merupakan kesiapan atau keprofesionalan serta tanggung jawab yang penuh atas suatu pekerjaan yang telah diberikan. Yang keenam, situasi perusahaan. Hal ini dipengaruhi oleh signifikasi terhadap karir karyawan. Misalnya, karyawan memiliki semua persyaratan untuk promosi, tetapi situasi di perusahaan tidak memungkinkan. Pengembangan ini bisa menghambat karir Anda. Baik, apa sih hambatan dalam bekerja dan berkarir? Yang pertama yaitu karakter pribadi. Yang kedua ada masalah keuangan. Yang ketiga, kurangnya networking. Yang keempat, tidak mendapatkan dukungan dari keluarga. Karakter pribadi, hal utama yang bisa menjadi hambatan besar dalam perkembangan karir seorang pekerja adalah karakter pribadi. Karena karakter seseorang sangat menggantungkan perkembangan karirnya di masa depan. Bisa dibayangkan jika seseorang memiliki karakter yang keras kepala, malas, mudah menyerah, hingga tidak bisa diatur dan pasti memiliki perkembangan karir yang berbeda dengan orang yang berkarir lebih positif. Saat kita memiliki karakter yang buruk, pastinya rekan kerja juga akan malas untuk membantu, bahkan kita akan menghindari dan tidak dihormati oleh orang lain. Masalah keuangan. Dalam mengejar karir, tentunya kita akan membutuhkan uang dalam jumlah yang tidak sedikit. Misalnya, bila ingin menjadi seorang dokter, kita harus mempersiapkan biaya kuliah kedokteran yang tidak murah. Sebenarnya hal itu bisa diakali dengan mencari beasiswa. Akan tetapi mendapatkan beasiswa juga tidak semudah membalikan telapak tangan. Oleh karena itu, masalah keuangan bisa menjadi salah satu hambatan terbesar dalam proses pengembangan karir itu sendiri. Namun perlu diingat bahwa tidak selamanya keuangan bisa menjadi halangan. Memang memandang salah satu pilihan yang bisa menyelesaikan masalah itu. Maka dari itu, pentingnya memiliki tabungan harus ditanamkan dalam kehidupan sejak dini. Yang ketiga yaitu kurangnya networking. Hambatan dalam perkembangan karir juga bisa dirasakan saat kita tidak memiliki networking yang luas.
Hal penting, simple dari memulai upaya networking yaitu dengan mengenal seluruh rekan kerja di kantor. Kemudian kita juga bisa ikut dalam forum atau seminar untuk menghambat kenalan di luar kantor. Ada banyak sekali manfaat bagi networking yang luas. Tidak hanya bisa melancarkan urusan perkembangan karir saja, tapi juga dapat menambah pengetahuan. Yang keempat, tidak mendapatkan dukungan dari keluarga. Saat membutuhkan dukungan keluarga, tentu akan menjadi orang-orang pertama yang melakukannya. Tidak semua keluarga selalu memberikan dukungan pada karir yang kita pilih. Masih banyak orang tua yang hanya ingin anaknya menuruti keinginan mereka. Hal ini akhirnya menjadi hambatan bagi perkembangan karir anak-anaknya. Misalnya kamu memiliki keinginan berkarir di bidang IT, tapi ternyata orang tua tidak memberikan dan menyuruhmu untuk kuliah akuntansi. Hal ini seperti itulah yang akan membuat karir menjadi terhambat. Dampak positif bekerja dan berkarir. Yang pertama, memberikan sumber materi untuk kehidupan secara optimal. Yang kedua, sebagai sumber makna personal, pengayaan, kepuasan, dan juga kebahagiaan. Yang ketiga, munculnya harga diri yang lebih besar serta kepuasan yang lebih tinggi. Yang keempat, menciptakan relasi dan pengalaman baru. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.